Halo guys, bicara soal TBC, sepertinya kita semua sudah familiar ya dengan penyakit ini. Ya mungkin kita, tetangga kita, saudara, kerabat kita pernah mengalami sakit ini. Dan sepertinya selama ini juga masyarakat biasa-biasa saja. Dan saya rasa pemerintah juga selama ini bereaksi atau bersikap biasa-biasa saja terhadap penyakit ini. Nah tapi entah kenapa ya, setelah kedatangan Bill Gates, lalu dia datang membawa dana hibah dan promosi vaksin, mendadak muncul berita ini bahwa 274 RW di Jakarta berstatus siaga TBC. Lalu bahkan dibentuk pasukan putih untuk mendampingi penderita minum obat. Dulu kita nggak pernah mendengar berita atau hal-hal seperti ini. Jadi dulu tuh nggak pernah, selama inilah kita nggak pernah mendengar kehebohan nasional soal penyakit TBC. Padahal ini kan penyakit yang sudah sangat lama ada di Indonesia. Dan entah kenapa sekarang pemerintah begitu besar intensinya terhadap penyakit ini. Seolah-olah negeri kita ini akan segera dilanda pandemi gara-gara TBC ini. Atau mungkin ya yang dibilang darurat ini sebenarnya bukan penyakitnya yang darurat, tapi proyek vaksinnya yang sudah siap dan dalam kondisi darurat untuk segera dipasarkan. Ya saya rasa begini ya, mungkin ini bukan cuma soal atau urusan kesehatan lagi, tapi ya soal bisnis, soal jualan dengan bungkus kemanusiaan. Saya rasa bukan penyakit TBC-nya yang harus kita siagakan, tapi juga masyarakat seperti kita harus siaga agar kita bisa lebih waspada, tidak menjadi korban eksperimen dan kepentingan dari elit global saja. Karena kalau kita perhatikan ya, soal vaksin Bill Gates ini sangat kurang soal transparansi dan komunikasi publiknya. Meskipun pemerintah dan BPOM mengatakan bahwa vaksin TBC M72 yang dibawa ini telah memenuhi standar dan aman untuk diuji klinis, tapi komunikasi, informasi ini sangat kurang terbuka dan sangat tidak transparan kepada masyarakat. Jadi justru ini menimbulkan kecurigaan yang semakin meluas ya. Karena banyak warga masyarakat merasa Indonesia hanya dijadikan kelinci percobaan tanpa pemahaman yang cukup mengenai resiko dan manfaatnya. Nah, Indonesia ini kan dipilih sebagai lokasi uji klinis karena tingginya kasus TBC, terutama di kalangan masyarakat miskin dan rentan. Nah, saya rasa justru ini menimbulkan kekhawatiran bahwa populasi ini akan dieksploitasi untuk kepentingan riset bisnis vaksin yang hanya menguntungkan pihak luar, sementara manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal pun belum jelas dan sangat tidak terjamin. Belum lagi kalau kita bicara soal konflik kepentingan. Pendanaan besar dari Gates Foundation dan keterlibatan perusahaan farmasi besar seperti GSK ini kan menimbulkan pertanyaan soal konflik kepentingan dan dominasi pihak barat dalam keputusan kesehatan nasional negara kita. Vaksin TBC ini ya saya rasa mungkin dianggap kurang menguntungkan di negara maju, sehingga pengembangan dan distribusinya sangat bergantung pada negara berkembang seperti Indonesia ini yang bisa menjadi pasar eksperimental tanpa pengawasan yang ketat. Vaksin ini kan menggunakan teknologi mRNA yang serupa dengan vaksin COVID-19 Pfizer dan Moderna, yang meskipun menjanjikan tapi masih dalam tahap uji klinis fase 3 dan baru rampung nanti tahun 2028. Nah, soal resiko jangka panjang dan efektivitas vaksin ini belum sepenuhnya diketahui. Sehingga masyarakat harus didukung dengan data ilmiah yang jelas dan jaminan keamanan yang kuat untuk menerima vaksin seperti ini. Jadi ya banyaklah ahli yang menekankan akan pentingnya tidak ada paksaan gitu dalam uji klinis dan perlunya pengawasan independen yang ketat agar hak peserta uji klinis terlindungi. Pemerintah harus menjamin bahwa proses ini berjalan etis, transparan, dan bertanggung jawab agar masyarakat tidak menjadi korban eksperimen tanpa perlindungan hukum dan perlindungan medis yang memadai. Itulah tugas negara yang harusnya menjaga rakyatnya. Salam.